Chapter 706 Kekuatan Penguasa Istana Bajing. Di tanah murni Gua Suandu, bebatuan ungu berdiri tegak dan tebing-tebingnya halus. Rumput naga tumbuh, ginseng memuntahkan energi keberuntungan, kilin berbaring sendirian di bawah bebatuan hijau, dan rantai perak menggantung. Burung-burung spiritual menari-nari di udara, dan aroma obat-obatan kuno memenuhi udara. Pada hari ini, Istana Delapan Penglihatan yang sudah lama tidak muncul di dunia tiba-tiba muncul di alam suci Taiking. Ubin ungu mengalir dengan cahaya, dan aula kuno itu berkabut. Tampaknya terletak di luar tingkat 33 surga. Seorang pria yang tampak biasa, pendek, dan biasa berjalan keluar. Sudut matanya dan ujung alisnya agak mirip dengan Yin Tianzi yang sudah mati. Dia menghela nafas pelan dan berdiri di depan Istana Delapan Penglihatan di alam suci Taiking, menatap gunung yang rusak di luar Gua Suandu. Tianzi sudah mati. Aku telah memanjakanmu dengan busuk. Kamu sombong dan mendominasi. Saya tahu bahwa Anda akan menderita kerugian besar cepat atau lambat, tetapi saya tidak menyangka ini akan menjadi perpisahan yang mematikan. Pada titik ini, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Ketenangan dari sebelumnya tersapu bersih, dan seperti dua lampu ilahi, mereka menyerangkan dua sinar ilahi yang panjangnya puluhan mil. Pada saat yang sama, aura ungu yang luas membumbung tinggi ke langit. Dia diselimuti oleh aura ungu yang tak berujung, dan seperti orang suci, dia tak terduga. Tianzi memang salah, tapi bagaimanapun juga dia adalah saudaraku. Aku tidak bisa membiarkan dia mati sia-sia. Kata-katanya tenang, tapi cukup mengejutkan. Suara itu bisa terdengar di padang gurun yang luas, dan siapa yang tahu berapa mil jarak yang telah ditempuh. Pada hari ini, Master dari Istana Delapan Penglihatan, Yin Tiande, muncul dan hanya mengucapkan satu kalimat. Dia ingin membunuh seseorang, dan sebuah gulungan muncul. Itu saja, tapi itu mengejutkan semua orang. Yin Tiande adalah seorang ahli muda yang misterius dan kuat. 10 tahun yang lalu, dia telah mengalahkan berbagai master sekte, dan tidak ada yang tahu latar belakangnya. Pada tahun yang sama, dia memasuki Istana Delapan Penglihatan yang telah disegel untuk waktu yang lama dan menjadi penguasa alam suci Taiking, mengejutkan dunia. 2000 tahun yang lalu, seorang Taois tua yang mengendarai seekor lembu datang melalui langit berbintang, membuka Gua Suandu, dan membangun Istana Delapan Penglihatan. Tempat ini menjadi tanah suci, dan tidak ada yang tahu betapa kuatnya orang yang disebut Laozi. Pada akhirnya, dia menghilang, meninggalkan alam mistik yang kosong. Banyak orang yang mencoba mencarinya, namun mereka semua kembali dengan tangan hampa. Pada akhirnya, Yin Tiande, yang telah mengalahkan berbagai master sekte, membawa takdir dunia dan memasuki Istana Delapan Penglihatan. Dan sekarang, dia keluar dari pengasingan dan hanya mengatakan bahwa dia ingin membunuh seseorang. Hal ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Namun, dia tidak keluar secara pribadi, dan dia masuk ke kultivasi pintu tertutup sekali lagi. Kultivasinya telah mencapai masa yang sangat kritis, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Namun, karena dia sudah berbicara seperti ini, pasti akan ada orang yang akan bertindak untuknya. Kebangkitannya menuju kekuasaan tak terbendung, dan ada beberapa kekuatan besar yang berhubungan baik dengannya. Dia bahkan tidak perlu bertindak untuk mencapai semua ini. Semua orang tahu bahwa pemuda dalam lukisan itu dalam bahaya. Dia kemungkinan besar akan dipenggal sebelum Yin Tiande keluar dari pengasingan. Sungguh aura yang kuat. Dengan satu kata, seluruh area bergetar. Apakah itu sebanding dengan kekuatan seorang suci? Ye Fan mencibir. Sudah sebulan sejak pertempuran antara para sage. Kapal kuno itu tidak pernah kembali, dan hanya sepotong perunggu ungu yang diwarnai dengan darah para sage yang jatuh ke tanah. Setelah pertempuran itu, sage agung ras manusia, Crazy Ole, tidak pernah muncul lagi. Ye Fan menatap langit dan menghela nafas. Dia tahu bahwa itu adalah akhir yang berdarah. Crazy Ole tidak membiarkan Raja Leluhur Primordial kembali. Dia menggunakan darahnya untuk menumpahkannya ke langit sebagai imbalan atas kedamaian umat manusia. Namun, sulit bagi orang untuk melihatnya lagi. Kematian para orang bijak seperti sebuah lagu kesedihan. Namun, waktu bisa menghapus segalanya. Hanya sebulan telah berlalu, dan negeri itu kembali tenang. Selama bulan ini, Ye Fan berjalan di tanah untuk memahami dunia ini, dan dia juga bertanya tentang Istana Delapan Penglihatan di Gua Suandu di Tanah Suci Taiking. Dia akhirnya memiliki pemahaman tertentu. Selama periode ini, dia juga melakukan yang terbaik untuk memurnikan cangkang sumber ilahi yang mengering. Dia tidak ingin bencana terjadi di masa depan. Beberapa tahun yang lalu, setelah dia memasuki langit berbintang dari altar primordial wilayah kuno Biduk Utara,
dia telah mengeluarkan mayat berkepala naga saat pertama kali bertemu dengan kapal perang perunggu ungu. Sekarang setelah dia memikirkannya, Raja Primordial tidak mati sama sekali. Namun, kekuatan hidupnya mengering tanpa bisa dikenali, dan dia hanya memiliki satu jejak terakhir dari kekuatan hidup yang tersisa. Ini adalah bencana besar. Begitu dia diberi kesempatan dan diisi ulang dengan esensi Ki, dia kemungkinan besar akan pulih di masa depan. Selama bulan ini, dia berkultivasi sambil menggunakan seni suci pertempuran untuk membentuk lubang hitam. Dia menelan cangkang sumber ilahi dan menangkap jejak terakhir dari kekuatan hidup di dalamnya. Dia ingin membuat Sage tidak mungkin hidup kembali. 10 tahun yang lalu, Yin Tiande mengalahkan semua Master Sekte dan kemudian mendapatkan warisan Istana 8 Penglihatan di Tanah Suci Taiking. Aku ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Orang itu membunuh saudaranya. Apakah dia memiliki keinginan untuk mati? Dia bahkan berani memprovokasi Master Gua Suandu. Saya tidak bisa mengerti. Banyak orang mendiskusikan masalah ini di Luzu wilayah bintang kuno Ziwei dan mengungkapkan pendapat yang berbeda. Ye Fan belum lama berada di wilayah bintang kuno Ziwei, tetapi kemunculannya dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Dia tidak bertarung dalam pertempuran yang terkenal, tetapi dia telah menjadi sosok yang terkenal. Tentu saja, itu bukan cahaya. Banyak orang merasa bahwa dia adalah orang yang sudah mati. Menyinggung kebanggaan satu generasi Luzu, Yin Tiande, hampir sama dengan kematian. Sungguh agung. Ye Fan sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Darah orang gila tua itu mewarnai langit. Ini adalah akhir yang telah ditakdirkan, dan sulit baginya untuk tenang. Dia telah membayar harga yang mahal untuk bintang kuno ini. Dia juga telah berusaha keras, tapi dia tidak menyangka akan bermusuhan dengan sosok yang kuat. Yang lain juga ingin membunuhnya. Tentu saja, tidak banyak orang yang melihat Ye Fan dalam pertempuran itu. Hanya beberapa orang dari kota Tianyuan yang mengikuti. Mereka melihat kekuatan Sage dan memperhatikan Ye Fan. Dia terlihat akrab. Ketika Sage Agung dari ras manusia bertarung melawan Raja Leluhur Primordial, pemuda ini mengambil tindakan dan memberinya labu hitam. Itu terlihat seperti dia. Dia memang terlihat mirip. Beberapa Master Sekte di kota Tianyuan tercengang. Orang yang ingin dibunuh Yin Tiande telah digambar dalam gulungan gambar dan hampir sama dengan pemuda yang mereka lihat hari itu. Mereka memiliki keraguan, tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun. Kebanyakan orang di wilayah lain di Luzu tidak tahu. Mereka semua menonton dengan tenang. Yin Tiande memiliki beberapa saudara laki-laki yang disumpah, dan mereka semua adalah sosok yang luar biasa. Salah satunya adalah putra ilahi Taiyin Duan Muming, yang lain adalah pangeran ke-6 dari ras gagak emas dari negara pohon ilahi Fusang, Luya, dan yang lainnya adalah San Kue Tao dari kuil Tao kuno di punggungan neraka. Orang-orang ini semua adalah pahlawan yang luar biasa. Karena Yin Tiande dalam pengasingan dan tidak bisa berbuat apa-apa, mereka kemungkinan besar akan membunuh pemuda itu atas namanya. Orang-orang berdiskusi dengan kagum. Dikatakan bahwa pangeran ke-6 dari ras gagak emas Luya akan melewati Luzu. Apakah menurutmu dia akan berhenti hanya untuk membunuh pemuda itu? San Kue Taois dari kuil Taois kuno di punggungan dunia bawah juga akan datang. Dikatakan bahwa dia akan mengawal setengah halaman dari kitab suci misterius ke Aula Raja Manusia untuk ditukar dengan setengah halaman lainnya. Apakah dia akan menyerang saat dia melewati Luzu? Ye Fan tidak bisa menahan cemberut saat mendengar semua ini. Hanya dari nama orang-orang itu, dia tahu bahwa mereka pasti memiliki latar belakang yang hebat. Putra mahkota ras gagak emas tinggal di pohon ilahi Fusang. Mungkinkah dia berasal dari ras dalam legenda kuno? Dia menggelengkan kepalanya dan merasa itu tidak mungkin. Punggungan dunia bawah adalah kuil Tao kuno. Betapa luar biasanya setengah halaman dari kitab suci itu bisa dilindungi seperti ini. Untuk menukarnya dengan Aula Raja Manusia, mungkinkah itu adalah kitab suci yang abadi? Meskipun Ye Fan mengerutkan kening, dia tidak merasa takut. Dia sudah menjadi sosok setingkat dewa dan mengolah kitab suci kuno. Tubuhnya tak tertandingi. Tidak perlu baginya untuk hidup seperti ini. Bahkan jika aku terdampar di wilayah bintang kuno Ziwei dalam legenda, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakku. Sumber kehidupan kuno ini tidak memiliki senjata kaisar yang ekstrim, tetapi sangat makmur. Ada teknik kuno dari berbagai sekte yang telah diwariskan untuk waktu yang lama. Jika seseorang ingin menenangkan diri, itu benar-benar tempat yang ilahi. Setelah menjadi sosok setingkat dewa, yang paling mereka takuti adalah pencegahan senjata kaisar. Sekarang tidak ada senjata suci tertinggi yang menggantung di atas kepala mereka, dia bisa pergi kemanapun di dunia dengan rumus kata Sing.
Wilayah bintang kuno Ziwei telah diwariskan di negara tengah untuk waktu yang lama. Ada banyak legenda tentang itu. Ye Fan menduga bahwa pasti ada jalan kuno yang menghubungkan kedua tempat itu. Dia ingin menemukannya. Pada saat yang sama, dia juga punya tebakan. Wilayah bintang biduk tidak kekurangan senjata kaisar yang ekstrim. Itu kemungkinan besar terkait dengan hilangnya senjata kaisar di wilayah bintang kuno Ziwei dan bahkan tanah kuno lainnya. Wilayah bintang biduk kemungkinan besar memiliki rahasia yang tidak diketahui. Mungkin ada jalan kuno yang menghubungkan ke wilayah bintang itu. Gunung Serigala Surgawi adalah tempat yang terkenal. Sejak zaman kuno, 7 generasi serigala surgawi telah lahir di sini. Itu adalah tanah suci ras iblis. Dan sekarang, penguasa Gunung Serigala Surgawi, Dewa Serigala Tua, seperti matahari di langit. Dia tak terduga dan memiliki reputasi besar di benua Lu. Pada hari ini, dia menyambut ulang tahunnya yang ke-2800 setelah mengambil bentuk manusia. Di benua Lu, banyak sekte besar yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Tidak ada kekurangan master sekte di antara mereka. Itu adalah kesempatan yang langka. Ye Fan juga datang. Dia menatap Gunung Serigala Surgawi yang megah di kejauhan. Energi hijau melonjak, dan pada saat yang sama, itu sangat luar biasa. Air terjun setinggi ribuan zang mengalir ke bawah, dan pohon-pohon ilahi kuno tumbuh di antara tebing. Setelah diamati lebih dekat, gunung kuno ini seperti serigala dewa yang melolong ke arah bulan. Gunung ini membentang di bagian depan dan memiliki untaian kekuatan ilahi yang abadi. Tebing dan lembah yang sangat besar seperti mulut serigala, menelan dan memuntahkan esensi. Hari ini, ada banyak orang yang keluar masuk dari Gunung Serigala Surgawi kuno, dan mereka semua datang untuk mempersembahkan berkah mereka kepada Dewa Serigala Tua. Mereka semua adalah para ahli terkenal atau bintang yang sedang naik daun dari berbagai ras. Ye Fan menaiki tangga surgawi dengan seni perjalanan. Dia mengabaikan semua jenis formasi kuno dan melewati zona bahaya selangkah demi selangkah. Dia tiba di depan sebuah villa megah. Meskipun dia tidak memiliki undangan, para murid Gunung Serigala Surgawi tidak berani lalai karena seni ekstrim ini. Mereka dengan hormat menyambutnya di dalam. Dewa Serigala Tua yang telah mengambil wujud manusia selama 2800 tahun telah menjelaskan bahwa selama tidak ada undangan, pembudidaya dengan kekuatan tirani yang masuk sendiri harus diperlakukan sebagai tamu terhormat. Ada orang-orang dari istana Raja Manusia juga. Dewa Serigala Tua itu memiliki wajah yang cukup tampan. Ada karakter puncak dari istana yang datang untuk memberi selamat padanya. Salah, ini hanya sambil lalu. Mereka datang untuk menyambut Taois Sankwe dari kuil Taois kuno Underworld Reach dengan imbalan setengah halaman kitab suci. Itu hanya pertukaran setengah halaman kitab suci, namun dua negeri suci yang besar ini mengumpulkan kekuatan yang begitu besar dan memperlakukannya dengan sangat serius. Mungkinkah itu setengah halaman kitab suci yang abadi? Tepat pada saat ini, beberapa garis-garis api yang menyilaukan dan gemerlap melesat di langit. Beberapa anak muda dengan pakaian berbulu emas turun. Mereka semua memiliki rambut panjang keemasan seolah-olah mereka terbuat dari emas ilahi. Api keemasan melingkari mereka, dan bahkan pupil mata mereka pun berwarna keemasan. Bahkan tidak perlu lagi berbicara tentang generasi muda. Mereka semua adalah pahlawan dari berbagai klan, tapi saat ini, ekspresi mereka semua berubah. Banyak orang dengan hati-hati menghindar karena takut bertabrakan dengan anak-anak muda dari ras gagak emas ini. Ini adalah orang-orang dari ras gagak emas Pangeran ke-6 Luya. Dia benar-benar datang. Apakah dia akan berhenti di Luzhou untuk membantu saudara angkatnya Yin Tiande mengambil tindakan? Semua orang merasakan suasana tegang. Semua orang tahu bahwa Luzhou kemungkinan besar tidak akan damai. Swoosh! Seorang pemuda ras gagak emas membuka gulungan lukisan dan berkata, apakah orang ini datang? Dia bertanya kepada orang di sampingnya dengan suara keras. Itu adalah gulungan lukisan Ye Fan. Saya tidak melihatnya. Seseorang menjawab. Mereka tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Aku tahu dia tidak akan berani datang. Kemanapun Pangeran ke-6 pergi, dia hanya bisa mundur. Siapa yang berani menghadapinya secara langsung? Salah satu pemuda ras gagak emas mencibir dengan sombong. Chapter 707 Gagak Emas 10 Pangeran. Hanya ada sedikit tanaman di gunung kuno Serigala Langit. Bahkan jika ada, itu hanya beberapa pohon spiritual kuno. Ini adalah gunung batu kuno yang menelan esensi dunia, mengumpulkan esensi bulan ilahi, dan menyerap esensi matahari surgawi. Di depan villa, ada beberapa pria muda dengan rambut panjang keemasan. Mereka semua tinggi dan tampan, seperti pria emas. Bola mata emas mereka memancarkan cahaya matahari yang sebenarnya, berkedip-kedip dan mengancam.
Ras gagak emas terlahir dengan tubuh api. Mereka semua sangat kuat, dan hanya sedikit orang yang mau memprovokasi mereka. Mereka tinggal di pohon Dewa Fusang dan menelan esensi matahari. Masing-masing dari mereka mengandung esensi api tirani yang tak tertandingi yang dapat membakar segalanya menjadi abu. Namun, ini adalah Celestial Wolf Villa, jadi mereka tidak berani bersikap kasar. Mereka hanya berdiri di luar dan harus mengikuti peraturan jika ingin masuk. Apakah pangeran ke-6 sudah tiba? Seorang guru sekte bertanya. Meskipun dia berasal dari generasi yang lebih tua, dia tahu betapa kuatnya Luya. Tuanku belum tiba. Dia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, tapi pangeran ke-9 secara pribadi akan datang untuk memberi selamat kepada Dewa Serigala Tua, jawab seorang pemuda berambut emas. 10 pangeran dari ras gagak emas semuanya adalah talenta pembengkok surga. Di antara mereka, putra mahkota Luya adalah yang terbaik. Seorang guru sekte memuji. Di zaman sekarang, ras gagak emas sangat kuat dan berkembang secara ekstrim. Masing-masing dari 10 pangeran lebih menakutkan daripada yang terakhir, dan beberapa dari mereka bahkan bisa membunuh dewa. Putra mahkota gagak emas adalah satu hal karena dia telah berkultivasi selama lebih dari 40 tahun. Tapi bahkan saudara-saudaranya juga sama. Meskipun hukum dunia telah banyak berubah selama zaman kekacauan dan para ahli jauh lebih sedikit dari sebelumnya, ras gagak emas bukanlah salah satu dari mereka. Mereka mengantarkan zaman keemasan yang luar biasa. Satu klan memiliki 10 pangeran, masing-masing mengintimidasi dunia. Kemanapun mereka pergi, semua orang menghindari mereka. Raja tua dari ras gagak emas memiliki banyak anak, tetapi hanya mereka yang telah mencapai tingkat dewa yang memenuhi syarat untuk disebut pangeran. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Di masa lalu, memiliki 2 atau 3 pangeran sudah sangat kuat, tapi sekarang, ada 10 dari mereka. Momentum berkembangnya mereka terlihat jelas. Ye Fan mendengarkan di kejauhan. Dia juga tercengang setelah mendengar semua ini. Dia merasa itu tidak terbayangkan dan terlalu nyata. Klan dengan 10 pangeran, tidak heran bahkan bawahan Luya pun datang. Siapa yang berani memprovokasi ras kuno seperti itu? Master dari kuil 8 penglihatan adalah bakat yang dianugerahkan surga. Dia bahkan bisa duduk dan mendiskusikan Dao dengan raja tua dari suku kita. Dia adalah teman dekat putra mahkota Luya, jadi wajar jika dia membantu. Seorang pemuda dari suku gagak emas menjawab. Ketika Yin Tiande disebutkan, tidak ada satu orang pun yang tidak menggigil ketakutan. Dia sangat dalam dan tak terukur, dan tidak ada sekte yang mau memprovokasi dia. Jika tidak, dengan kekuatan ras gagak emas, bagaimana mungkin mereka bisa berteman dengannya? Villa Serigala Surgawi diukir dari bebatuan gunung dan memiliki pesona khusus. Ada banyak orang yang masuk dan keluar dari tempat itu. Tempat itu sangat megah dan menempati area yang sangat luas. Kapan pangeran ke-9 datang? Seorang guru sekte bertanya. Banyak orang ingin menjalin hubungan baik dengan klan gagak emas yang kuat. Pangeran ke-9 dari klan saya mungkin akan tiba sebentar lagi. Dia pergi untuk menyiapkan hadiah. Seseorang dari klan gagak emas menjawab. Kau terlalu sopan. Sudah cukup bagus pangeran ke-9 ada di sini. Tidak perlu semua ini. Salah satu murid Dewa Serigala Tua keluar dan berkata sambil tersenyum. Dia sangat sopan kepada orang-orang ini dan memerintahkan orang-orang untuk membawa mereka masuk. Bagian dalam villa itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi tidak sederhana dan kasar. Istana batunya megah, dan aula batunya sangat besar. Banyak orang telah tiba sejak lama, dan mereka semua adalah ahli yang luar biasa di daerah mereka sendiri. Tidak aneh untuk bertemu dengan seorang master sekte atau seorang jenius dengan bakat yang menakjubkan di sini. Yi. Tiba-tiba, seorang pemuda dari ras gagak emas melihat Ye Fan di dekatnya dan mengerutkan kening. Dengan suara sua, dia membentangkan gulungan gambar di tangannya. Sangat mirip. Sudut matanya dan ujung alisnya hampir sama. Namun, dia tidak terlihat turun dan keluar. Seorang anak muda berambut emas tercengang. Apa dia tidak tahu bahwa pangeran ke-6 akan melewati Lu Zhou? Dia mungkin muncul di Gunung Serigala Surgawi, namun dia masih berani datang ke sini. Murid emas orang lain melepaskan 2 garis cahaya keemasan. Orang-orang ini dengan cepat berjalan mendekat, tiba di depan Ye Fan yang selalu bersikap rendah hati dan menikmati pemandangan dan minum teh di sudut halaman. Mereka menatapnya. Siapa kamu? Siapa namamu? Seorang anak muda bermata emas bertanya dengan suara berat. Ye Fan menatap mereka dan berkata, saya datang ke sini sebagai tamu. Apakah kalian semua penguasa tempat ini? Apakah kalian sedang menginterogasi penjahat? Seekor gagak emas mendengus. Lapisan aura emas muncul di wajahnya saat dia mendekati Simu.
Dia menatap Simu dengan ekspresi tidak bersahabat. Gagak emas lain yang sedikit lebih tua menghentikannya dan bertanya dengan sopan, "Temanku, maafkan aku. Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Ye Fan. Ye Fan meletakkan cangkir teh di atas meja batu dan mengangkat kepalanya. Rambut hitamnya tergerai, memperlihatkan penampilan aslinya. Para gagak emas muda sangat terkejut sehingga mereka semua mundur. "Itu kamu. Beraninya kau datang ke sini. Beraninya kau. Pangeran ke-6 akan lewat, tapi kau tidak bersembunyi. Sebaliknya, kamu datang ke sini secara langsung." Gagak emas segera berteriak, menarik perhatian banyak orang, yang menoleh karena terkejut. Ye Fan menamparkan gagak emas yang menunjuk ke arahnya. Tulang gagak emas patah dan darah keemasan memercik kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. "Aku sedang minum teh di sini. Beraninya kau datang dan menggangguku. Berisik sekali. Pangeran ke-6 lewat dan kau ingin aku pergi. Siapa yang sombong?" Ye Fan bertanya dengan tenang. Para gagak emas sudah berubah menjadi manusia. Mereka semua cukup kuat, tetapi ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Mereka berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bisa melihat bahwa orang ini menakutkan dan bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Meskipun mereka memiliki senjata terlarang yang dipersiapkan khusus untuknya, mereka tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkannya. "Bagaimana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Bicaralah dengan jelas." Ye Fan berdiri. Dia melangkah keluar, menyebabkan seluruh taman bergetar. Sebuah penghalang cahaya memotong jalan mereka. "Jangan pergi terlalu jauh," teriak seekor gagak emas, tapi dia dengan cepat ditarik kembali oleh gagak emas lainnya, yang menyuruhnya untuk diam. Ye Fan tertawa dan berkata, "Aku pergi terlalu jauh. Apakah karena rasmu terbiasa mendominasi? Anda datang untuk menginterogasi saya tanpa alasan dan sekarang Anda merasa dirugikan." Pada saat ini, banyak orang yang khawatir. Mereka semua bergegas ke taman dan menonton dari jauh. Ada banyak talenta muda dan master sekte di antara mereka. "Apa? Dia yang membunuh saudara laki-laki Yin Tiande? Itu dia, itu benar. Dia terlihat seperti potret itu. Dia bahkan berani membunuh saudara guru kuil 8 penglihatan. Apa latar belakangnya?" Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan. Meskipun guru kuil 8 penglihatan tidak keluar dalam dekade terakhir, dia telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Orang-orang memiliki firasat bahwa akan ada pertempuran sengit di masa depan. Benua Lu mungkin akan kacau karena ini. Meskipun putra mahkota Luya tidak datang, bukankah dia mengatakan bahwa pangeran ke-9 dari suku gagak emas akan datang untuk memberinya selamat? Pertempuran besar akan segera dimulai. Orang ini tidak terlihat seperti seseorang yang akan menderita kekalahan. Dia tidak akan menerimanya dengan tenang. Mungkin akan ada pertempuran. Ye Fan berdiri di sana sendirian. Gagak emas dari alam transformasi naga tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka telah berada dalam bentuk manusia selama beberapa dekade dan tidak lemah, tetapi mereka tidak berdaya untuk melawan. "Teman, kami mungkin telah menyinggung perasaanmu, tapi kami tidak menyerangmu. Kamu seharusnya tidak melakukan ini di kelompok ulang tahun Dewa Serigala Tua." Gagak emas mencoba menenangkan diri. "Benarkah begitu? Kamu datang ke sini dengan gulungan itu karena kamu ingin tuanmu menyingkirkanku. Apa bedanya?" Ye Fan tersenyum acuh tak acuh. "Beraninya kau. Pangeran ke-9 akan segera datang. Putra mahkota Luya juga akan lewat. Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Gagak emas lainnya berteriak. Ye Fan tidak repot-repot mengatakan apapun. Dia menginjak wajah gagak emas dan mendarat di tanah. Tulang gagak emas patah. "Apakah kamu benar-benar ingin melawan klan gagak emas dan menjadi musuh besar?" Gagak emas lainnya berteriak. Bang! Kali ini, Ye Fan lebih lugas. Dia menamparkan kepala gagak emas ke dadanya. Mulut gagak emas diblokir, dan matanya masih terbuka. "Apakah Anda ingin menjadi musuh atau tidak, itu adalah pilihan Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan saya." Ye Fan mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan gunakan suku gagak emas untuk menekanku. Itu bukan apa-apa. Jika keturunan kaisar kuno datang untuk menggertakku, aku akan melakukan hal yang sama." Semua orang terkejut. Mereka menatap pemandangan itu. Mereka tidak menyangka Ye Fan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat ini, semua orang tahu bahwa pangeran ke-10 klan gagak emas telah berkembang pesat hingga sekarang, dan dia telah menciptakan acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ditambah dengan para ahli dari generasi senior, itu sangat menakutkan sampai ekstrim. Pada saat ini, seorang murid dari Dewa Serigala Tua datang. Dia berusia hampir 30 tahun dan mengenakan jubah hijau. Dia berkata dengan tenang, "Teman, tolong kasihanilah.
Hari ini adalah kelompok ulang tahun guruku. Jangan membuat masalah. Sekarang, generasi muda Gunung Serigala Surgawi bergantung padanya. Di masa depan, dia mungkin menjadi penerus garis keturunan Serigala Surgawi. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lang Tianyai akan datang dan menengahi secara langsung. Baiklah, saya bukan orang yang suka membuat masalah. Kalau begitu saya akan mengampuni nyawa mereka, kata Ye Fan. Kemudian, dia dengan cepat bergerak. Sinar cahaya keemasan melesat ke tubuh mereka, dan suara retakan terdengar. Kau melumpuhkan kami. Kamu membuat seluruh suku Gagak Emas menjadi musuhmu. Di masa depan, tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Para Gagak Emas menjadi gila. Membuat kultivasi mereka lumpuh lebih buruk daripada dibunuh. Saya hanya membutuhkan 10 tahun kultivasi Anda, tidak lumpuh. Namun, sepertinya saya terlalu lunak. Anda terbiasa menjadi kuat. Bahkan sekarang, kamu masih berani bertindak seperti ini. Wajah Ye Fan menjadi gelap. Semuanya terjadi terlalu cepat. Baru saja, tidak ada yang bisa bereaksi. Bahkan Lang Tianyai tidak bisa menghentikannya. Semua orang melihat sisi menakutkan dari kultivasi Ye Fan. Cukup, teman. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Mari kita berhenti di sini. Ekspresi Lang Tianyai jelek. Jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu di tempat. Enyahlah, kata Ye Fan dengan tenang. Wajah Gagak Emas muda itu pucat pasi. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua bergegas keluar tanpa menoleh ke belakang. Mereka seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Pada hari ini, para pembudidaya di wilayah bintang kuno Ziwei mengingat nama Ye Fan untuk pertama kalinya. Tidak hanya dia seorang penggulung gambar, tetapi juga metodenya yang kuat. Jadi namanya Ye Fan. Dia membunuh saudara laki-laki Yin Tiande dan tidak mundur dalam menghadapi suku Gagak Emas yang kuat. Dia melumpuhkan bawahan Luya di tempat. Sungguh luar biasa. Kultivasi orang ini menakutkan. Dari mana dia berasal? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Semua orang di kediaman Gunung Serigala Surgawi sedang berdiskusi. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. 1 jam kemudian, di luar pegunungan Serigala-Serigala, lebih dari 10 sinar cahaya keemasan melesat di langit. Mereka mendekat dengan cepat. Itu adalah sekelompok Gagak Emas yang kuat. Lapor, Pangeran ke-9 dari suku Gagak Emas ada di sini untuk memberi selamat kepada kita, seorang murid dari suku Serigala Surgawi melaporkan dengan lantang. Dia tampak berada di bawah tekanan besar. Bahkan suaranya bergetar. Lebih dari 10 orang berdiri di luar pegunungan Serigala Surgawi. Rambut keemasan mereka tergerai di atas bahu mereka. Mata emas mereka menakutkan. Mereka tampak seperti dewa emas. Siapa yang melumpuhkan klan saya? Pangeran ke-9 dari suku Gagak Emas melangkah mendekat. Suaranya dingin tapi tenang. Beberapa kultivator wanita muda, beberapa murid wanita cantik dari berbagai sekte, dan beberapa orang suci semuanya menonton dan berbisik-bisik. Mata indah mereka bersinar. Putra mahkota Luya juga ada di sini. Pada saat ini, seseorang berseru. Chapter 708 menumpas Pangeran Gagak Emas. 10 pangeran dari klan Gagak Emas masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Yang terkuat di antara mereka adalah yang ke-6, Luya. Banyak ketua sekte yang harus tunduk padanya. Ini adalah Gagak Emas yang menakutkan. Dia telah mencabik-cabik naga banjir dan membunuh Skypeng ketika dia masih muda. Dia sangat berbakat dan telah membunuh lebih dari beberapa master sekte. Tangannya berlumuran darah. Dia sangat kuat dan memiliki 10 saudara. Siapa di dunia ini yang berani memprovokasi dia? Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi saudara angkat dengan Yin Tiande, San Kuei dan anak Dewa Taiyin? Mereka adalah orang-orang yang paling menakutkan di galaksi Ziwei di masa depan. Kemunculannya mengejutkan banyak orang. Bahkan fosil yang masih hidup pun terkejut. Para master sekte harus memperlakukannya sebagai orang yang setara meskipun dia masih sangat muda. Banyak pembudidaya wanita memusatkan pandangan mereka padanya. Luya masih belum memiliki pendamping Dao dan Raja Tua dari klan Gagak Emas sedang memilihkan satu untuknya. Banyak orang jenius dari sekte kuno memiliki pemikiran sendiri. Tidak, ini adalah tiruan Luya. Tubuh aslinya tidak datang, kata salah satu master sekte. Pangeran ke-9 tidak keberatan bahwa Luya telah mencuri perhatiannya dan menarik perhatian semua orang. Dia sudah terbiasa dengan bakat saudara ke-6-nya. Dia sudah seperti ini sejak dia masih muda. Keduanya memiliki bentuk tubuh yang mirip dan keduanya sangat tampan. Rambut panjang keemasan mereka menari-nari tertiup angin, mengalir dengan cahaya keemasan. Mata emas mereka memancarkan sinar tajam seperti pedang.
Mereka berjalan berdampingan seperti dua roh suci keemasan kuno, megah dan mengintimidasi. Energi keemasan memenuhi udara dan api keemasan menari-nari. Pangeran Lang Tianye maju untuk menyapa Gagak Emas. Meskipun dia tahu Luya adalah tiruannya, dia tidak berani bersikap tidak sopan. Banyak karakter hebat keluar untuk menyambut kedua pangeran. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya klan tersebut dan betapa banyak orang yang takut pada mereka. Banyak orang dari generasi muda yang maju untuk menyambut mereka. Mereka sangat pendiam di depan klan Luya. Yang mana dari mereka? Rambut panjang keemasan Pangeran ke-9 membara seperti api saat dia meminta Gagak Emas yang lumpuh untuk mengidentifikasinya. Dia tidak ada di sini, bisik salah satu kultivator yang datang menyambut mereka. Sungguh sombong, kata Pangeran ke-9 dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada anggota klannya, pergi dan panggil dia. Hari ini adalah hari ulang tahun Dewa Serigala Tua. Aku tidak ingin memulai pembantaian di kediaman dan menodai Gunung Serigala Surgawi dengan darah. Beberapa wanita muda menunjukkan ekspresi terkejut. Balapan Gagak Emas terlalu kuat. Tidak heran ada jenius surgawi yang dikirim ke ras Gagak Emas untuk menikah. Pada saat yang sama, semua orang terkejut. Ye Fan benar-benar duduk dengan tenang di villa, tidak keluar sama sekali. Bahkan ketika kedua putra mahkota datang, dia tetap memperlakukan mereka dengan tenang. Gagak Emas yang lumpuh mengertakkan gigi. Mereka terlihat sangat berbeda dari saat mereka diusir. Mereka melangkah masuk ke dalam villa dengan kepala tegak, mencibir. Ye, kau benar-benar sabar. Kamu masih minum teh di sini. Ketika mereka memasuki halaman, mereka melihat Ye Fan lagi. Dia dipenuhi dengan kebencian, dan suaranya naik satu oktav saat dia berteriak. Pangeran ke-9 kita ada di sini, dan begitu juga inkarnasi putra mahkota Luya. Kau berani menentang ras Gagak Emas, kau. Huff. Ye Fan melirik mereka dan hanya mengeluarkan satu kata, enyahlah. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Dia tidak ingin melihat mereka lagi. Pangeran ke-9 kami ingin kalian keluar dan menemuinya. Seekor Gagak Emas mencibir. Apa kau lupa pelajaran tadi? Ye Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, memotongnya. Sebuah tangan emas besar melambai, dan beberapa tamparan keras terdengar. Beberapa mulut penuh gigi terbang keluar, semuanya terbang keluar. Kekuatannya begitu besar sehingga mereka terbang di atas banyak halaman dan mendarat di luar kediaman. Mereka berguling-guling seperti ikan mati, menghembuskan napas lebih banyak dari yang mereka hirup. Semua orang di depan kediaman Gunung Serigala Surgawi terkejut. Ini benar-benar tidak membuat Pangeran ke-9 terlihat baik. Utusan yang masuk dilempar keluar seperti anjing mati. Ekspresi Pangeran ke-9 tidak sedap dipandang. Dia berkata dengan dingin, sungguh sombong. Apakah Anda ingin saya masuk dan memulai pembantaian? Yang mulia, hari ini adalah hari ulang tahun tuanku. Harap tenang. Lang Tianye mencoba menengahi. Dia secara alami tidak menginginkan masalah. Seni ilahi serigala tua sangat dalam, jadi saya tidak ingin merusak hari ulang tahunnya. Hanya saja orang ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Jika saya tidak membunuhnya, leluhur Gagak Emas akan menyalahkan saya. Pangeran ke-9 berkata, bagaimana jika saya melewatkan hari ini? Kata Lang Tianye, Anda harus meminta seseorang untuk memanggilnya. Katakan saja bahwa saya ingin bertemu dengannya. Tidak ada gunanya bersembunyi di kediaman. Pangeran ke-9 berkata. Tidak lama kemudian, seorang murid dari kediaman Gunung Serigala Surgawi datang menemui Ye Fan. Kau ingin aku menemuinya? Pangeran ke-9. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Jika dia ingin bertemu denganku, suruh dia datang sendiri ke sini. Ye Fan menolak. Semua orang tercengang. Dia bahkan tidak menatap Pangeran ke-9 dan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang dia. Ini jelas merupakan penguasa yang mendominasi dan pasti akan ada perkelahian. Kamu, seorang ahli dari ras Gagak Emas juga masuk, tetapi ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Bagaimana denganmu? Ye Fan melirik ke samping. Kamu hanya terbiasa mendominasi. Apakah Anda pikir Anda adalah Sage Agung yang memerintah dunia? Jika bukan, segera lenyap. Kultivator ini ada di sini untuk mencari tahu kebenarannya. Dia merasa bahwa Ye Fan sangat kuat, jadi dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Bang! Pangeran ke-9 menginjak tanah setelah mendengar ini dan memasuki kediaman Gunung Serigala Surgawi selangkah demi selangkah. Ekspresinya dingin saat energi emas berputar di sekeliling tubuhnya. Dia berhenti agak jauh dari halaman. Mata emasnya menyerangkan dua berkas cahaya ilahi yang panjangnya ratusan meter dan menghilang ke dalam kehampaan. Ye Fan, apa yang kamu inginkan?
Ye Fan duduk dengan mantap di kursi batu dengan cangkir teh di tangannya. Kamu cukup sombong. Aku datang sendiri, tapi kamu masih seperti ini. Ekspresi Pangeran ke-9 dingin saat dia melangkah ke halaman. Kau adalah orang yang berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Kau ingin aku bertemu denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Ye Fan berkata dengan tenang. Pangeran ke-9 memelototinya dengan kekuatan iblis. Matanya sangat tajam saat dia berkata, saya harap kekuatan Anda sesuai dengan kata-kata Anda. Kamu tidak akan mengecewakanku. Apakah kamu kecewa atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Belum lagi kamu, bahkan jika ayahmu yang dulu, si gagak emas, datang, aku tetap tidak akan memberi hormat. Berhentilah berlagak seperti putra mahkota. Saya tidak mengenal Anda. Ye Fan cukup mendominasi. Mata Pangeran ke-9 menakutkan saat dia berjalan maju dengan langkah besar. Dia menatap Ye Fan dengan ekspresi membunuh. Semua orang terkejut. Ye Fan jelas tidak takut pada suku gagak emas. Dia bahkan tidak bangun ketika Pangeran ke-9 ada di sini. Pada saat ini, Luya akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Dia menarik Pangeran ke-9 ke belakang dan berkata, aku sedikit mengagumimu sekarang. Aku ingin berteman denganmu, tapi kamu membunuh saudara laki-laki Yin Tiande. Sayang sekali. Luya menggelengkan kepalanya. Apa hubungannya denganmu? Sukumu berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menguasai segalanya? Kata Ye Fan. Kakak ke-6, apa yang kamu bicarakan? Dia melumpuhkan klan saya dan telah lama menjadi musuh suku gagak emas. Kirim dia dalam perjalanan. Pangeran ke-9 berkata dengan dingin. Semuanya, harap tenang. Mari kita tidak bertarung hari ini, kata Lang Tianye dengan ekspresi jelek. Ayo pergi keluar dan bertarung. Jangan merusak perayaan ulang tahun Dewa Serigala Senior, kata Luya dengan tenang. Ayo pergi dan cari tempat untuk menguburmu. Beberapa meter tanah seharusnya cukup, kata Pangeran ke-9 dengan kilatan dingin di giginya. Kau hanyalah seekor gagak emas. Jangan menganggap dirimu sebagai orang suci kuno. Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyuman dingin. Siapa di dunia ini yang berani berbicara tentang suku gagak emas seperti ini? Semua orang terkejut. Apa latar belakang dari kultivator bernama Ye Fan ini? Di luar kediaman Gunung Serigala Surgawi, Ye Fan menghadapi selusin gagak emas sendirian. Ekspresinya tenang dan dia tidak terlihat gugup sama sekali. Pangeran ke-9, balas dendam untuk kami. Anda harus membunuh anak nakal yang sombong ini dan mengembalikan prestise kami. Salah satu orang yang dilumpuhkan oleh Ye Fan berkata sambil mengertakkan gigi. Baiklah, aku akan melumpuhkannya juga dan membalas dendam untukmu. Lalu, aku akan mengakhiri hidupnya. Pangeran ke-9 berkata, Pluf, pluf. Ye Fan membuka telapak tangannya dan menyerangkan beberapa berkas cahaya keemasan yang menembus dahi mereka. Dia membunuh mereka tepat di depan Pangeran Gagak Emas. Kau, beraninya kau. Pangeran ke-9 berteriak. Semua orang tercengang. Ini adalah penghinaan terselubung. Membunuh orang-orang dari ras Gagak Emas di depan Pangeran ke-9 sama saja dengan melukai wajahnya. Suku Gagak Emas telah menghasilkan 10 pangeran, semuanya sangat berbakat. Kita akhirnya akan melihat mereka beraksi. Panggung bulan melolong Serigala Surgawi adalah sebuah gunung yang rusak yang tampaknya telah dipotong menjadi dua oleh kapak. Permukaannya lebar dan datar, diperkuat oleh Dao Rune. Itu adalah arena bela diri yang ditinggalkan dari zaman kuno. Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Aku akan menguburmu di lubang sedalam 3 kaki untuk mengubur jasadmu. Bam! Ye Fan menyambut serangan itu dengan telapak tangannya yang berwarna keemasan. Suara keras terdengar saat darah emas berceceran di mana-mana. Telapak tangan Pangeran ke-9 hancur berkeping-keping. Dia mengeluarkan raungan panjang dan meregenerasi telapak tangannya yang patah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas keluar, meninggalkan genangan darah keemasan. Kerumunan itu tercengang. Tubuh suku Gagak Emas begitu kuat, namun dia sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan hanya dalam satu pertukaran. Betapa menakutkannya konstitusi orang ini. Pertempuran antara Pangeran ke-9 dan Ye Fan meletus. Pertempuran segera mencapai klimaksnya. Adegan itu mencengangkan, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Api matahari yang sebenarnya melahap langit, mengaduk esensi matahari. Api suci keemasan mengalir deras, berubah menjadi lautan api tak terbatas yang menjungkirbalikkan dunia. Pangeran ke-9 tidak lagi berani menggunakan tubuhnya untuk bertarung dalam jarak dekat. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menekan musuh. Namun, Ye Fan tidak takut sama sekali. Dia menyerangkan untaian kekuatan suci hitam yang memadamkan api matahari sejati. Suhu anjlok.
Kekuatan suci Yin ekstrim. Ini adalah kekuatan suci Yin ekstrim yang dia hasilkan saat mengembangkan kitab suci kuno Yin ekstrim dan Yang ekstrim. Kekuatan sucinya cukup kuat untuk memadamkan api matahari sejati. Tiba-tiba, hamparan cahaya keemasan yang menyilaukan terbang. 81 panji-panji emas besar berkibar. Mereka terbuat dari emas ilahi yang berkilauan, dan bahkan permukaan panji-panji itu berwarna keemasan. Ada burung gagak emas ilahi di atasnya, berbaris di dalam kehampaan, menjebak Ye Fan di dalamnya. Spanduk gagak emas Luya. Kerumunan itu tercengang. Ini adalah legenda berdarah. Di masa lalu, Luya telah menggunakan spanduk ini untuk menjebak 5 master sekte tertinggi pada saat yang bersamaan. Dia menyempurnakan mereka semua dan membunuh mereka di dalam, mewarnai langit merah dengan darah. Hari ini, dia memberikan spanduk ini kepada Pangeran ke-9 dan menggunakannya selama pertempuran. Dia segera menyegel Ye Fan di dalamnya. Semua orang menghela nafas dalam hati. Ini adalah spanduk berharga milik suku gagak emas dan tidak bisa dipatahkan. Itu berisi formasi ilahi gagak emas di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat Ye Fan, bisakah dia dibandingkan dengan 5 master sekte tertinggi? Dia pasti akan mati. Kamu berani menentang suku gagak emasku. Pangeran ke-9 berdiri di luar spanduk dengan tangan di belakang punggung. Rambut emasnya yang panjang menari-nari tertiup angin sambil mencibir. Namun, banyak hal yang sering terjadi di luar dugaan. Ye Fan menggunakan rumus garis dan bergegas keluar tanpa penundaan. Setelah rumus garis selesai, dia bisa pergi setinggi 9 langit dan sedalam dunia bawah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Fan menyaksikan pemuda gila itu menggunakannya dan menemukan bahwa itu bahkan menyentuh domain waktu. Dia sangat tercerahkan dan pemahamannya semakin dalam. Boom! Tinju reinkarnasi 6 Dao. Fisik suci digunakan, auranya melahap gunung dan sungai saat ia maju dengan berani. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan itu. Ini hanyalah teknik tinju yang diciptakan untuk Ye Fan. Sepertinya memiliki kekuatan untuk membuka 6 Dao. Itu tidak ada bandingannya di dunia ini dan bisa menghancurkan langit. Pangeran ke-9 berubah menjadi seberkas cahaya keemasan untuk menghindar, tapi dia masih mengeluarkan teriakan keras. Setengah dari tubuhnya hancur berantakan dengan darah keemasan memercik kemana-mana. Tubuhnya yang terpotong terbang dengan cara yang menyedihkan. Semua orang tercengang dan hampir tak bernyawa. Ini adalah salah satu pangeran ke-10 gagak emas yang bisa membunuh seorang dewa suci. Namanya terkenal di seluruh dunia, namun dia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Pada saat ini, semua orang terbangun dengan sebuah permulaan. Mereka merasa bahwa mereka telah meremehkan kultivator yang tidak diketahui asalnya ini. Pertempuran orang bernama Ye Fan ini hari ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh benua Lu. Hanya beberapa master sekte dari kota asal surga yang tahu bahwa dia luar biasa. Mereka tahu bahwa Ye Fan dan orang gila tua itu adalah kenalan lama, tetapi mereka tidak pernah mengatakan apa-apa. Ah! Pangeran ke-9 meraung dengan marah. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Bahkan formasi ilahi panji berharga gagak emas tidak bisa menghentikan musuh seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Ini terlalu tak terbayangkan. Ye Fan melayang ke langit dan mengejar Pangeran ke-9 dengan segel perjalanan. Dia akan mengejar Pangeran ke-9 dan mengangkat tinjunya untuk menyerang. Luya akhirnya mengambil tindakan. Meskipun dia hanya sebuah inkarnasi, dia bisa menggunakan kemampuan dewa yang hebat. Dia mengeluarkan bulu gagak leluhur emas dan bergegas untuk menarik Pangeran ke-9. Saudara ke-6, apa yang kau kejar? Selain Yin Tiande, kau tidak ada tandingannya di generasi muda. Kau membunuh 5 orang ketua sekte dalam 1 hari. Bunuh siapa saja yang berani menandingimu. Pangeran ke-9 berteriak. Tubuh asliku belum tiba dan inkarnasiku bahkan tidak memiliki 20% kekuatannya. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Luya. Kegagalan spanduk berharga gagak emas untuk menjebak dan membunuh musuh telah melampaui harapannya. Ye Fan berdiri di kehampaan dan tidak mengejar. Dia mengeluarkan busur berharga dengan cibiran di wajahnya dan mulai menariknya menjadi bulan purnama. Ini adalah busur pembunuh Myriad. Semua orang terkejut saat mereka menatap langit. Chapter 709 Darah hitam menodai langit. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di platform melolong bulan. Itu adalah gunung raksasa yang hancur yang tingginya puluhan ribu meter dan sangat datar. Pada saat ini, gunung itu diwarnai dengan darah keemasan, serta mayat-mayat yang terpotong-potong. Bulu-bulu memenuhi udara, berkibar tertiup angin. Ye Fan memegang Myriad Slayer's Bow di tangannya, membentuknya menjadi bentuk bulan purnama. Niat membunuh yang kuat terpancar darinya, menyerang langsung ke awan.
Orang-orang dari ras gagak emas mencoba menghalanginya tapi mereka semua terbunuh. Ye Fan, apa kau ingin menjadi musuh abadi dengan ras gagak emasku? Seekor gagak emas tua meraung. Dia adalah karakter di puncak lapisan pertama fondasi keabadian dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi eksistensi tertinggi. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa untuk ini. Sama seperti sebelumnya, dia menyerangkan busurnya ke langit, menggunakan esensi langit dan bumi untuk membentuk panah ilahi yang panjangnya puluhan mil. Panah ilahi mengeluarkan suara iblis. Cahaya yang dipancarkannya begitu kuat sehingga semua orang harus menutup mata mereka, tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Itu seperti pertemuan 100.000 bintang, menerangi alam semesta selamanya. Seberkas darah terbang ke atas. Burung gagak emas tua itu berteriak saat dia langsung tertusuk. Tidak ada cara baginya untuk menghindar atau bersembunyi. Tubuhnya terbelah menjadi lebih dari 10 bagian oleh anak panah, darah gagak emasnya menetes dari langit. Bang! Platform Celestial Wolf Howling Moon sekali lagi ditutupi dengan noda darah emas dan potongan-potongan mayat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ini sudah menjadi gagak emas kelima yang telah dia bunuh. Bermarga Ye, kau berani bermusuhan dengan ras gagak emasku. Kamu akan diburu oleh 10 putra mahkota dan berubah menjadi abu selamanya. Orang lain berteriak sebelum dia meninggal. Tubuhnya ditembus oleh panah dewa. Tubuhnya terbelah dan jatuh ke tanah, meneteskan darah. Dari jauh, jantung para penonton berdegup kencang. Ye Fan tidak menahan diri sama sekali, dia menyerang tanpa ampun seperti sedang menyerang burung kondor. Pada dasarnya dia tidak memperlakukan mereka sebagai ras yang paling menakutkan. Di sisi lain, putra mahkota ke-9 dan Luya juga tidak bisa melarikan diri. Mereka menghadapi masalah besar dan dikejar oleh total 108 panah dewa. Ini adalah busur 10.000 kematian, senjata rahasia yang sangat menakutkan. Sekarang Ye Fan setara dengan Dewa Suci, kekuatan yang bisa dia tunjukkan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan kemampuannya untuk membunuh musuh bahkan lebih tajam. Setengah dari tubuh Pangeran ke-9 telah dipatahkan oleh tinju 6 jalur reinkarnasi Ye Fan. Tubuhnya telah tumbuh kembali, tapi vitalitasnya sangat rusak. Busur 10.000 pembunuh menyerangkan 100 anak panah pada saat yang sama, membuat dunia menjadi kacau. Lebih dari 100 cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 10 km berkelindan membentuk hukum emas yang mengelilinginya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Pangeran gagak emas ke-9 berteriak saat dia ditusuk untuk kedua kalinya. Salah satu lengannya hancur dan berubah menjadi bubur darah. Tulang-tulang yang hancur jatuh ke tanah, menciptakan pemandangan yang tragis. Sialan. Rambutnya berkibar dengan kacau. Sejak dia lahir, dia tidak pernah mengalami kehilangan sebesar ini sebelumnya. Ekspresi Luya juga serius. Bagaimanapun, ini hanyalah inkarnasi. Dia mengeluarkan raungan panjang dan secara pribadi mengeluarkan spanduk berharga gagak emas. 81 spanduk emas berkibar tertiup angin, menyapu langit. Spanduk-spanduk berharga itu berkibar saat cahaya ilahi keemasan membanjiri kehampaan, berubah menjadi 81 pintu yang menutup area tersebut dan memblokir panah-panah ilahi. Sebuah bagian dari langit tanpa batas terbentuk. Gunakan api sejati matahari untuk membakar semuanya, teriak Luya. Pangeran gagak emas ke-9 melakukan apa yang diperintahkan. Dia menggabungkan dao dan memurnikan api, memasuki kehampaan yang ekstrim. Api sejati matahari bersinar ke segala arah, membakar segalanya. 81 panji-panji emas berkibar di udara seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka menempel pada 81 awan emas yang membuka langit dan menghancurkan segalanya. Ratusan anak panah dewa terhalang di luar, tidak bisa masuk. Dapat dikatakan bahwa spanduk berharga sekte ini sangat menakutkan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa membunuh 5 master sekte yang tak tertandingi pada saat yang sama di masa lalu. Hancurkan kekosongan dan ikat tangan dan kakiku. Ye Fan naik ke langit dalam satu langkah. Pemahamannya tentang rumus baris semakin dalam dan kecepatannya meningkat. 81 spanduk tidak dapat menghentikannya, jadi dia menyerang sendirian untuk membunuh kedua pangeran. Niat membunuhnya menyebabkan langit bergetar. Pergi. Ekspresi Luya berubah. Ini sama sekali bukan solusi. Memecahkan kekosongan untuk sementara seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Musuh akan dapat melewati spanduk seolah-olah tidak ada orang di sana. Sebenarnya, hanya ras Tianpeng yang bisa dibandingkan, melampaui dunia fana. Namun, hari ini, Ye Fan dengan cepat menutup jarak, memotong jalan mereka dalam sekejap mata. Kecepatan macam apa ini? Kedua pangeran itu bukan satu-satunya yang terkejut. Master sekte lainnya juga terkejut.
Dia telah mencapai langit dalam 1 langkah dan mengejar gagak emas dalam 3 langkah. Aku akan pergi melawannya. Kekuatan sejatiku belum tentu lebih lemah darinya. Ekspresi Pangeran Gagak Emas ke-9 sangat menyeramkan. Dia tidak ingin terbunuh oleh anak panah, jadi dia berbalik untuk bertarung sampai mati. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu sekarang. Ye Fan berdiri di langit dan menyerang dengan Myriad Slayer's Bow. Lebih dari 100 anak panah ilahi dari sebelumnya juga melesat, berubah menjadi pelangi yang mengejutkan. 5 warna melesat ke langit, menyilaukan dan menyilaukan, seolah-olah bintang-bintang melesat melintasi alam semesta. Ah! Pangeran Gagak Emas ke-9 berteriak dan menggunakan kekuatannya yang mengejutkan untuk menghancurkan 90 anak panah dewa menjadi bubuk. Dia kemudian bergegas mendekat. Namun, tubuhnya telah terkena lebih dari 10 anak panah selama proses ini dan hampir hancur. Dia dengan paksa menggunakan darah gagak emasnya untuk menempel pada tubuhnya dan mencegahnya hancur. Bermarga Ye, Pangeran Gagak Emas ke-9 berlumuran darah. Ada lebih dari 10 lubang besar di tubuhnya, membuatnya terlihat agak mengerikan. Dia bergegas mendekat dalam upaya putus asa untuk menyeret musuhnya ke bawah bersamanya. Meskipun vitalitasnya terluka parah, dia masih bisa meningkatkan energi esensi gagak leluhurnya dengan paksa. Ini cukup menakutkan dan memberinya kekuatan tempur yang tak tertandingi. Gagak emas mengepakkan sayapnya di langit dan berubah menjadi burung raksasa untuk bertarung sengit melawan Ye Fan. Bulu-bulu beterbangan kemana-mana dan darah keemasan memercik kemana-mana. Semua orang tercengang. Pangeran Gagak Emas ke-9 memang cukup kuat untuk membunuh seorang dewa suci. Dia masih begitu berani dan kuat meskipun terluka parah. Mari kita akhiri ini. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Ye Fan meraung setelah periode pertempuran yang intens. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas ilahi dan berkilau inci demi inci. Dia memancarkan cahaya tak terbatas dan memadatkan semua panah ilahi di langit menjadi tombak emas yang menembus awan. Dia menukik turun dari langit yang tak terbatas dengan tombak emas di tangannya. Dibandingkan dengan tombak emas, dia tampak tidak berarti. Namun, dia memiliki kekuatan yang melahap gunung saat rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Tombak emas itu menembus kepala gagak emas seolah-olah menghantam lumpur. Tombak itu bahkan tidak menembus ubun-ubun kepalanya. Ah! Pangeran Gagak Emas ke-9 mengeluarkan jeritan terakhir. Mayatnya yang sangat besar ditembus oleh tombak raksasa dan dengan cepat jatuh ke platform serigala surgawi melolong bulan di bawah. Darah mewarnai langit yang luas saat bulu-bulu emas menari-nari di udara. Mayat-mayat berserakan di mana-mana, salah satu penerus ras gagak emas, di Gunung Serigala Surgawi bunuh diri. Para ahli dan bangsawan dari segala penjuru terkejut. Salah satu putra mahkota ras gagak emas telah terbunuh dengan cara yang begitu mudah dan kejam. Mati, putra mahkota yang terkenal dan mengintimidasi telah mati begitu saja. Tidak ada orang yang tidak terkejut. Ini pasti akan menimbulkan kemarahan dari ras gagak emas. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dihapuskan bahkan dengan semua air di 4 samudra. Semua orang menatap Ye Fan. Dia benar-benar berani menyerang. Dari mana pria misterius ini berasal? Dia berani mengayunkan pedangnya ke putra mahkota ras gagak emas dan tanpa ampun membunuhnya. Latar belakang macam apa yang dia miliki? Gunung Serigala Surgawi gempar. Mata semua orang tertuju pada Ye Fan. Anak-anak muda dan jenius yang sedang naik daun tidak bisa tetap tenang. Apa yang dilakukan putra mahkota Luya? Orang-orang tercengang melihat gagak emas berlumuran darah yang membara mengaum ke langit. Dia dengan paksa memasukkan 81 bendera emas ke dalam tubuhnya. Selama proses adik laki-lakinya terbunuh, matanya terasa dingin. Dia tidak menghentikannya sama sekali dan dengan paksa melelehkan bulu emas untuk memperkuat kekuatan sucinya. Sebuah bulu suci dari seorang bijak agung kuno dari ras gagak emas dan seutas kekuatan suci telah dimurnikan ke dalam tubuhnya. 81 bendera emas itu telah disempurnakan ke dalam tubuhnya seperti bulu. Luya mengaum panjang dan membumbung tinggi ke langit, menerkam ke arah Ye Fan. Tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Lawannya terlalu cepat. Ye Fan, aku akan melawanmu dengan 20% kekuatanku. Suaranya seperti guntur, bergema di langit dan menyebabkan seluruh pegunungan serigala surgawi bergetar dan bergemuruh. Luya melebarkan sayapnya dan melayang 3000 mil ke langit. Tubuh emasnya tampak seperti terbuat dari emas saat dia memandang rendah dunia, menyebabkan banyak master sekte merasakan kedinginan di hati mereka. Jadi ini Luya. Saat ini, dia adalah inkarnasi, menghadapi musuh dengan 20% dari kekuatannya, namun dia sudah sebanding dengan master sekte, benar-benar mengerikan secara ekstrim. Bulu-bulu ilahi memenuhi langit.
81 bendera emas disempurnakan ke dalam tubuhnya dan menjadi bagian dari dirinya. Anak panah Myriad Dites Bow tidak bisa menembusnya. Ini adalah pertempuran yang sengit. Inkarnasi Luya tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Semua yang dia gunakan adalah kemampuan dewa kuno. 10 matahari muncul. 10 matahari terbit ke langit dan sebuah negeri buas muncul di belakangnya. Puluhan ribu binatang buas berlari dan gunung-gunung raksasa bergoyang. 10 matahari menutupi langit dan membakar segalanya. Segel Raja Manusia. Ye Fan berubah menjadi penguasa umat manusia dan berdiri di antara langit dan bumi. Ini adalah pertempuran antara ras manusia dan ras gagak emas. Sebuah tangan raksasa menamparkan dan menghancurkan 10 matahari, menghancurkan tanah kuno yang buas. Cahaya berapi-api beterbangan, menenggelamkan langit, membakar dunia hingga menjadi hamparan merah menyala. Itu seperti tungku besar, dan semuanya hancur. Dunia Murbei. Luya berteriak lagi. Sebuah pohon emas kuno yang dikelilingi oleh kekacauan primitif bersinar dan menerobos langit, membuka sebuah dunia kecil. Cahaya keemasan yang tak berujung bersinar dan sebuah pohon raksasa yang tak pernah mati tumbuh. Daun emas yang tak terhitung jumlahnya mengguncang puluhan ribu kemegahan ilahi, menekan Ye Fan. Di luar pedang, busur Murbei menggantung. Ye Fan meraung. Pedang ilahi emas melesat keluar dari sela-sela alisnya dan menebas dunia kecil ini. Auranya melonjak dan mencapai langit. Busur kematian 1001 di tangannya berubah menjadi kecemerlangan yang melonjak dan digunakan sebagai senjata. Busur itu menghantam pohon Murbei kuno dan menghasilkan suara keras. Puluhan ribu daun emas terlempar ke dalam kekacauan. Keduanya bertarung. Metode Luya tidak ada habisnya. Itu semua adalah teknik rahasia kuno yang mengejutkan dunia. Dewa Iblis melahap langit. Dewa Iblis muncul di belakangnya dan menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Satu tangan menutupi langit dan menekan gunung serigala surgawi. Satu ki kuno ke langit biru. Dia berubah menjadi langit biru dan melihat ke bawah ke bumi, ingin memurnikan Ye Fan. Metode Luya tidak ada habisnya. Semua jenis teknik kuno yang mengejutkan digunakan. Sayangnya, dia masih merupakan inkarnasi dan dihancurkan oleh Ye Fan. Luya berteriak. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir. 81 bendera emas di tubuhnya mulai rontok, menyebabkan sejumlah besar darah mengucur. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ye Fan berteriak. 6 jalur tinju reinkarnasi. Teknik tinju yang tak tertandingi ini menghantam, auranya melahap gunung dan sungai, menekan langit dan bumi. Ye Fan bergegas seperti dewa iblis, menghancurkan semua yang dilewatinya. Luya menjerit kesakitan. Bagian bawah tubuhnya menghilang, patah menjadi dua. Darah emas berceceran di mana-mana. Ye Fan meraung. Dia mengambil langkah ke langit dan merobek setengah bagian tubuh Luya yang tersisa menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana. Chapter 710 melintas di antara ribuan bunga. Seberkas cahaya keemasan melesat saat roh purba terbang keluar. Ia berubah menjadi burung gagak emas kecil dan mengepakkan sayapnya ke arah langit. Ye Fan mengulurkan tangan kanannya seperti seekor naga yang terbang tinggi dan mencengkeram ke bawah. Roh primordial emas itu meronta tapi segera dihancurkan. Ia berubah menjadi kabut dan menghilang di udara. Di laut utara yang jauh, tubuh asli Luya bergetar. Dua sinar tajam melesat dari matanya saat dia menatap Lu Zhou. Siapa yang membunuh avatarku? Ombak bergelombang di lautan hitam dengan semua jenis binatang purba yang kuat berkeliaran. Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada daratan, dan tidak ada kekurangan iblis surgawi kuno. Bahkan obat dewa abadi menghilang setelah menghilangnya Kaisar Agung. Sekarang, satu-satunya pohon abadi legendaris telah muncul. Masalah ini mendesak, saya akan berurusan dengan karma nanti. Tubuh asli Luya berkelebat dan menghilang ke kedalaman laut utara, menghilang dalam sekejap mata. 81 spanduk emas jatuh dari langit di atas platform melolong bulan. Percikan api beterbangan ke segala arah saat mereka menghantam tanah. Masing-masing dari mereka menyilaukan dan menyilaukan. Avatar. Luya terkoyak oleh Ye Fan, tapi spanduk-spanduk berharga ini masih utuh. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu adalah benda ilahi. Jika tidak, darah dari 5 master sekte tidak akan terciprat ke spanduk-spanduk ini saat itu. Panji-panji emas dari suku gagak emas. Mata banyak orang memerah dan tidak ingin apa-apa selain bergegas dan merebutnya. Di masa lalu, Luya menyapu semua wilayah dengan spanduk ini dan tidak terkalahkan. Banyak orang di Lu Zhou merasa khawatir. Setiap spanduk memiliki bordiran burung gagak emas di atasnya. Kilaunya sangat cemerlang dan jelas. Itu telah diwariskan dari zaman kuno sampai sekarang dan tidak pernah dihancurkan.
Hal ini cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya spanduk-spanduk ini. Namun sekarang, meskipun orang-orang tergoda, tidak ada yang berani merebutnya. Hal ini dikarenakan spanduk tersebut merupakan kentang panas yang akan membawa bencana bagi siapapun yang mendapatkannya. Belum lagi kekuatan tak terduga dari Ye Fan yang telah membunuh dua pangeran gagak emas, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Memikirkan hal itu saja sudah membuat orang tidak berani bertindak gegabah. Jika ras gagak emas mengecam mereka, itu akan menjadi masalah besar, dan kemungkinan besar mereka akan mendapat masalah. Platform yang rusak itu benar-benar sunyi. Orang-orang tahu bahwa kali ini, langit telah ditembus. Pemuda bernama Ye Fan ini telah menimbulkan badai yang mengerikan. Klan gagak emas sangat kuat. Sekarang putra mahkota ke-9 telah terbunuh, bagaimana mungkin kakak-kakaknya menyetujuinya? Seolah-olah orang sudah bisa membayangkan kekacauan yang akan terjadi ketika 9 gagak muncul. Selain itu, siapa gagak emas tua dari ras ini? Dia adalah orang yang kejam yang berani merebut Dewi Istana Raja Manusia ketika dia masih muda. Sekarang, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya dia. Klan gagak emas memiliki ahli sebanyak awan di langit, dan para ahli terkemuka muncul dalam jumlah besar. Akan ada kekacauan besar. Semua orang menyadari bahwa pemuda bernama Ye Fan ini akan menimbulkan badai dan menjadi fokus perhatian semua orang. Tidak ada kekurangan penerus sekte dan klan besar di daerah itu, serta terpilih surga. Ketika mereka melihat Ye Fan, ekspresi aneh terlihat di wajah mereka. Ini adalah seseorang yang berani menyerang dinasti Dewa Gagak Emas, yang membuat mereka sulit untuk tetap tenang. Pertempuran ini mengguncang Villa Serigala Surgawi, dan para pembudidaya Pulau Lu sangat khawatir. Nama Ye Fan telah mengguncang dunia dengan pertempuran ini, dan semua orang tahu tentang dia. Dewa Serigala Tua tidak bisa duduk diam lagi. Dia berjalan keluar dari istana kuno dan muncul bersama dengan beberapa pembudidaya tua dengan identitas yang menakutkan. Mereka secara pribadi tiba di tempat kejadian. Semua orang berteriak karena khawatir. Mereka mengenali beberapa tetua di antara mereka. Salah satunya adalah wakil penguasa Istana Raja Manusia, dan dia sudah berusia 3100 tahun. Meskipun mereka tidak mengenali yang lain, mereka bisa membayangkan bahwa identitas mereka pasti mencengangkan. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang mengguncang dunia pada level ini. Kalau tidak, mengapa mereka berjalan bersama? Klan gagak emas telah kehilangan dua pangeran. Dewa Serigala Tua itu tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan menjadi begitu besar. Semua orang tahu bahwa masalah ini telah mencapai keadaan yang tidak dapat diperbaiki, dan klan gagak emas pasti akan sangat marah. Namun, orang yang terlibat tidak peduli sama sekali. Dia turun ke atap yang sangat besar dan menyimpan 81 spanduk emas untuk mengamatinya dengan cermat. Cahaya keemasan yang berkedip-kedip terbang, menerangi seluruh tubuh Ye Fan dengan cara yang berkilau dan tembus cahaya. Spanduk besar berkibar tertiup angin dan melepaskan sejenis aura sunyi. Gagak emas di atas spanduk itu ingin terbang. Ye Fan tercengang. Ini benar-benar sebuah harta karun. Tidak heran itu bisa menjebak dan membunuh 5 master sekte. Jika dia tidak memiliki seni simbol baris, kemungkinan besar dia akan mengalami keluhan bahkan jika dia disegel di dalam spanduk. Setelah Ye Fan menunjukkan jenis kekuatan ini, orang-orang di sini secara alami tidak ingin menyinggung perasaannya. Klan gagak emas secara alami akan mengambil tindakan, dan yang lainnya tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, semua orang kembali ke Villa Serigala Surgawi. Kelompok ulang tahun dimulai, dan banyak orang mengukur Ye Fan dari waktu ke waktu. Mereka semua merasa itu agak aneh, tetapi hanya sedikit orang yang berani duduk bersamanya. Semua orang tahu bahwa ini bukanlah sekejap mata, melainkan kebangkitan kebanggaan satu generasi. Jika dia bisa melawan klan gagak emas, maka pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Akankah dia menjadi Yin Tiande kedua, atau akankah dia mati muda? Ini adalah pertanyaan di hati semua orang. Saudaraku, kamu telah memprovokasi bencana besar, namun kamu masih begitu tenang. Benar-benar mengagumkan. Akhirnya, seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih bulan berjalan mendekat. Dia cukup tampan. Duduk bersama denganku, apa kau tidak takut orang-orang klan gagak emas menyalahkanmu? Kata Ye Fan sambil tersenyum. Ini adalah pria dengan senyum yang sangat mempesona. Dia cukup menarik bagi wanita muda dengan gigi seputih salju dan pembawaan yang terpelajar. Dia memiliki temperamen yang baik. Beberapa orang melihat ke arahnya, terutama beberapa wanita. Mereka berbisik satu sama lain, mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan.
Bahkan jika aku bertarung dalam pertarungan yang menentukan denganmu sekarang, klan Gagak Emas tidak akan memiliki kesan yang baik terhadapku. Pakaian putihnya seperti lukisan, dan kulitnya seperti batu giok. Senyumnya sangat menawan. Oh, kenapa begitu? Karena yang satu ini adalah orang yang halus. Aku telah melakukan perjalanan bersama dengan putri kecil klan Gagak Emas untuk jangka waktu tertentu. Mereka benar-benar ingin menguliti saya hidup-hidup. Ye Fan tertawa. Pria berpakaian putih yang terhormat dan elegan ini memiliki kepribadian dan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Yang ini Yan Yixi. Pria berpakaian putih itu memperkenalkan dirinya dan berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak melakukan apapun untuk mengecewakan klan Gagak Emas. Dia adalah Yan Yixi yang terkenal. Melewati 10.000 bunga, tidak ada satu daun pun yang menodai tubuhnya. Itu dia, Tuan Muda Yixi. Hidup di dunia sekuler dengan 6 keinginan, menumbuhkan hati yang tidak berperasaan. Ye Fan terkejut. Yan Yixi sama sekali tidak sederhana. Dia bisa mengetahui satu atau dua hal dari diskusi orang-orang. Dia hidup sendirian di dunia sekuler dan memupuk hati Dao yang tak tergoyahkan. Ye Fan tidak bisa menahan tawa saat mendengar diskusi itu. Dia berkata, apa yang telah Anda lakukan sehingga membuat orang begitu marah? Saya adalah orang yang menyukai semua hal yang indah, terutama wanita cantik. Saya pikir mereka adalah pemandangan terindah di dunia. Saya selalu melihat mereka dengan tatapan penuh penghargaan, tapi saya tidak pernah dimengerti. Yan Yixi menghela nafas. Bukankah dia hanya pencuri mesum? Ye Fan diam-diam mengutuk. Tidak heran dia dikejar oleh Luya dan bepergian dengan putri kecil dari klan Gagak Emas. Siapapun akan khawatir dengan bajingan seperti itu. Jangan menilai hati Dao saya yang tanpa cacat dengan mata najis Anda. Langit dan bumi bisa bersaksi bahwa saya tidak pernah mengecewakan seorang wanita pun, kata Yan Yixi. Ye Fan mengerti dari bisikan para pengamat bahwa orang ini bukanlah orang yang hina. Meskipun orang-orang yang berteman dengannya semuanya cantik, dia tidak bertindak gegabah. Dia berbicara tentang cinta dan pemandangan dengan sangat elegan. Melewati 10.000 bunga, tidak ada satu daun pun yang menodai tubuhnya. Dao tidak memiliki emosi. Dia sesekali menjalin hubungan asmara dan melunakkan hatinya di dunia sekuler dengan 6 keinginan, semuanya demi mencari Dao. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia berteman dengan semua wanita cantik di dunia dan sangat populer di kalangan wanita. Tentu saja, ada juga yang terluka oleh cintanya dan ada juga yang sangat membencinya, yang mengakibatkan banyak insiden. Saudara Ye, kamu telah membunuh pangeran ke-9 dari klan Gagak Emas. Apa kau tidak takut akan bencana yang akan datang? Klan Gagak Emas cukup kuat untuk meremehkan dunia. Yan Yixi tersenyum. Bahkan orang sepertimu yang berselingkuh dengan putri kecil klan Gagak Emas selamat. Keberuntunganku tidak mungkin seburuk itu, kan? Ye Fan tersenyum. Hubungan antara aku dan sang putri sangat murni. Ya, murni seperti es dan salju. Begitu bersentuhan dengan api, itu meleleh menjadi air berlumpur. Katakan ini pada Luya. Meskipun mereka baru saja bertemu, Ye Fan tidak memiliki kesan buruk tentang dia, jadi dia tidak menahan diri saat berbicara. Sai, di dunia ini, orang yang menghargai hal-hal indah selalu disalahpahami. Apakah ini kesedihan di zaman ini atau ketidakberdayaan saya? Kata Yan Yixi. Ada semacam pencuri di dunia ini yang diberi gelar pemetik bunga. Anda akan saling menghargai dan tidak akan kekurangan belahan jiwa. Seorang sarjana sejati secara alami romantis, tapi dia tidak hina. Jangan bandingkan aku dengan orang-orang yang tidak terampil itu, balas Yan Yixi dengan serius. Saudara Ye, apakah Anda datang ke kediaman serigala surgawi untuk halaman kitab suci kuno roh ilahi itu? Yan Yixi mengangkat cangkirnya dan bertanya dengan lembut. Apa? Ye Fan terkejut. Kamu benar-benar datang di waktu yang tepat. Yan Yixi terkejut dan kemudian bergumam, Pangeran ke-9 Gagak Emas benar-benar tidak beruntung. Bagaimana dia bisa bertemu denganmu? Kitab suci kuno roh ilahi. Apa yang terjadi? Ye Fan bertanya. Dikatakan bahwa Taois Sankwe membawa setengah halaman dari kitab suci dan menukarnya dengan halaman Aula Raja Manusia untuk memahami Tao Agung bersama-sama. Di punggungan neraka, ada sebuah kuil Tao kuno yang disebut panjang umur. Warisannya sangat kuno sehingga tidak ada yang bisa menemukan asalnya. Hanya ada beberapa orang di setiap generasi, tetapi mereka sangat kuat dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Dikatakan bahwa mereka menyembunyikan setengah halaman kitab suci kuno. Itu sangat misterius dan berisi hukum Dao tertinggi. Aula Raja Manusia juga memiliki setengah halaman. Dikatakan bahwa keduanya dapat digabungkan untuk memiliki makna keabadian yang mendalam.
Siapa yang tidak ingin mencapai keabadian? Tapi sejak zaman kuno, siapa yang bisa mencapainya? Bahkan kaisar kuno pun harus mati. Kitab suci kuno yang misterius ini secara alami menarik perhatian semua orang dan didambakan oleh semua orang. Jika bukan karena fakta bahwa kuil Tao kuno umur panjang dan aula Raja Manusia telah ada sejak zaman kuno dan terlalu menakutkan, mereka pasti sudah lama direnggut. Sekarang setelah halaman-halaman yang tersisa digabungkan, secara alami menarik perhatian dunia. Wakil kepala aula-aula Raja Manusia lewat di sini. Aku ingin tahu berapa banyak pasang mata yang memperhatikan, kata Yan Yixi. Mungkinkah itu benar-benar setengah halaman dari kitab suci abadi? Ye Fan menyentuh dagunya dan melihat ke menara pengawal serigala surgawi kuno. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tergoda? Kita bisa melihatnya. Saya yakin itu akan sangat meriah, kata Yan Yixi sambil tersenyum. Ajak aku ikut. Apa kamu tidak takut bertemu dengan orang-orang dari ras gagak emas? Pada saat itu, Anda akan mendapat masalah besar dengan saya. Justru karena kamu menarik lebih banyak kebencian, aku ingin bepergian denganmu. Jika kita benar-benar bertemu dengan mereka, mereka pasti akan meninggalkanku untuk memburumu. Yan Yixi tersenyum. Senyumnya seperti cahaya giok ilahi, menyebabkan gadis-gadis di meja sebelahnya agak tercengang. Kamu pencuri sesat. Ye Fan mengutuk. Saat itu adalah malam bulan purnama. Ye Fan dan Yan Yixi duduk di atas perahu kecil, menghadap ke bulan dan minum anggur. Sudah beberapa hari sejak mereka meninggalkan kediaman serigala surgawi. Sepertinya kita tidak salah arah. Kita berada di sungai meteor ini. Lihat, beberapa pembudidaya yang kuat berkeliaran, kata Yan Yixi. Tiba-tiba, kelopak bunga melayang turun dari langit. Kelopak-kelopak bunga itu berkilau dan tembus pandang, sangat indah di bawah penerangan cahaya bulan. Wangi mereka menyerbu lubang hidung. Sebuah kereta giok seperti bulan dewa terbang melintasi langit. Kereta itu diselimuti oleh hujan kelopak bunga yang berkilauan dan tembus pandang. Ki abadi itu pekat, dan di bawah bulan yang cerah, itu sangat indah. Yan Yixi mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan ekspresi aneh. Seolah-olah dia sedang melihat harta karun terindah di dunia. Ada apa? Siapa itu? Ye Fan bertanya. Itu adalah wanita tercantik di wilayah bintang kuno Ziwei. Tidak ada orang lain yang seperti dia. Dia adalah wanita tercantik nomor 1 di dunia saat ini, sekaligus musuh besarmu. Dia adalah pendamping Dao masa depan Yin Tiande, yang bisa menekan semua master sekte di dunia sampai mereka tidak bisa bernapas.